Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa nastardi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para bunyai yang dirahmati Allah, tidak lupa seluruh anggota majelis taklim Istiqomah Qalbul Wahid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hingga sampai bulan Sa'ban ini qadarullah kita masih dimudahkan untuk hadir dengan satu tujuan adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita membawa berkah bagi kita semua, berkah bulan Sa'ban, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan hingga sampai bisa menjumpai bulan Ramadan. Tiada lain harapan kita, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita diberi kekuatan sehat jasmani rohani, dimudahkan untuk menunaikan serangkaian amal ibadah baik yang wajib maupun sunat. Mengingat amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali lipat, dan puasanya pahalanya tidak terbatas jika dibandingkan dengan ibadah puasa di bulan lain. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalaninya diniati dengan tulus ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah, dan mengantarkan kita bisa husnul khotimah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaannya kita aturkan, kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beserta ahlil baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan hingga sampai kepada kita nanti bersama keluarga kita diakui menjadi umatnya, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita angkat pada pagi ini adalah
online kan otak depan. Jadi saya ulang kembali, online kan otak depan agar mengkokohkan keimanan kita. Jadi online kan otak depan kita untuk mengokohkan keimanan. Ini penjabaran dari uraian yang sudah saya sampaikan 1 bulan yang lalu. Hanya karena kurang dari 2 minggu lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu bagaimana meng-on-kan otak depan kita dengan serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, flashback supaya kita ingat. Kalau tidak keliru, pada pertemuan terakhir saya mengutip satu bait yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Nahjul Balaghahnya itu. Kurang lebih bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Awwaluddini ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi wa kamalu tasdiqi bihi at-tauhidu wa kamalu tauhidihi al-ikhlasulah. Permulaan kita beragama itu adalah mengenal Allah. Jadi yang pertama kali kita ini untuk mencapai tingkat keagamaan kita ini yang baik, ya ma'rifat pada Allah, mengenal Allah. Jadi tidak ada yang lain. Kalau kita belajar sejarah hidup dan kehidupan Rasulullah dan dakwah Rasulullah juga diawali dari menegakkan keimanan. Jadi menegakkan makrifat kepada Allah ini. Sementara hukum-hukum lain terabaikan dulu. Tapi sempurnanya makrifat kepada Allah itu pembenaran. Tidak bisa berangkat kita beragama, berislam, beriman ini jika menggunakan otak dulu. Boleh menggunakan analisis otak dulu selagi itu keraguan yang konstruktif, bukan destruktif. Keraguan yang konstruktif untuk mencari kebenaran makrifat kepada Allah, kayak seperti keraguannya Nabi Ibrahim. Itu keraguan yang konstruktif. Bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kemudian minta kepada Allah untuk ditolong, dibantu mendapatkan hidayah pembuktian itu. Ini keraguan yang konstruktif. Tapi kalau keraguan yang destruktif, pada awalnya sudah menolak atas kebenaran adanya Allah. Kesempurnaan makrifat pada Allah itu pembenaran tadi. Kalau kita membenarkan Allah, berarti membenarkan malaikatnya. Bahwa Allah mempunyai utusan yang wujudnya adalah malaikat. Membenarkan malaikatnya, sadar diantaranya akan ada diimani itu malaikat Jibril, malaikat Israfil,
malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat tidak terbatas 10 yang kita imani, tapi miliatan itu malaikat yang jasad wujudnya, fisiknya ini dibuat dari nur, tetapi bukan nur yang seperti yang kita lihat ini. Malaikat ini kan metafisik, tidak bisa kita lihat dalam ukuran orang awam seperti kita ini. Atau mungkin kita tahu tetapi kita tidak paham. Kalau Nabi, Rasul, sahabat, orang-orang soleh bisa jadi diberi oleh Allah karomah untuk bisa menyaksikan malaikat itu, baik dalam dirinya dalam keadaan sadar atau dirinya dalam keadaan tidak sadar. Hanya dimensi malaikat itu menurut kajian fisika baru ada dimensi 4, sementara kita ada dimensi 3. Dimensi 3 itu gerak kita maju ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tidak lebih dari itu. Kalau dimensi 4 seperti ketika kita bercermin di kaca cermin, di samping kita bergerak sana, bergerak sini, kan ada di sana, tapi tidak bisa diraba, adanya tidak bisa diraba. Itulah kurang lebih untuk bisa memahami dimensi. Nah, tadi sudah tak sampaikan perihal malaikat. Ingat bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala amal perbuatan kita, mulai dari pagi sampai pagi lagi, tak ada satupun yang tersisa. Jangankan yang tampak, yang tidak tampak pun itu akan tercatat oleh malaikat. Maka tadi tak sampaikan dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Bisa dikaji di rumah. Laqad khalaqnal insana na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami yang menciptakan manusia, kami lihat, kami ketahui apa saja yang dibisikkan dalam kalbunya, dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa idya talaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Yaitu ada 2 malaikat yang mencatat amal baik di sebelah kanan dan amal buruk sebelah kiri. Mengapa itu pakai qa'idun 1 tidak qa'idani? Itu sebenarnya anal yamini qa'id, anis simali qa'id. Tapi disimpan. Ma yalfidu min qaulin ilahi ladaihi raqibun atid. Ini bayan penjelasan dari ayat sebelumnya tadi. Siapa yang duduk di pundak sebelah kanan dan siapa yang sedang duduk di pundak sebelah kiri? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dijelaskan tidak ada satupun titik lafadz kata yang keluar dari mulut lidah kita ini kecuali semuanya dicatat oleh Raqib dan Atid. Ingat, kalau kita membaca tafsir yang ditulis oleh para ulama salaf, para ulama abad pertengahan, maka malaikat digambarkan duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, Raqib, Atid. Tapi ketika kita belajar fisika baru, rasanya tidak mungkin repot-repot duduk di sini, terus duduk di kiri. Karena 1 detik per detiknya gerakannya malaikat itu menyamai kecepatan gerakan cahaya. Berapa? 300.000 kilometer
per detik. Tik. Jadi meloncatnya itu sudah 300.000 kilometer. Kecepatan ini untuk mengitari dunia ini hanya cukup kurang dari mikrodetik, 0,13.333. Enggak ada mikrodetik, bukan detik, mikrodetik enggak ada. Satu putaran. Kalau 1 detik untuk ngelilingi alam semesta ini 7,5 kali putaran. 1 detik. Lantas mengapa repot-repot untuk duduk di sebelah kanan dan duduk sebelah kiri? Ini nanti kalau di rentang panjang lebar, mengapa sih Allah itu menciptakan juga utusan berupa malaikat? Tidak cukup nabi dan rasul. Mengapa tidak cukup nabi dan rasul tapi juga menciptakan makhluk seperti malaikat? Mengapa kok mesti menciptakan manusia, kemudian malaikat, dan kemudian jin? Jin ada jin muslim, ada jin kafir, teis dan ateis. Loh, mengapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru memahami ketika belajar fisika baru ini tadi, kalau seandainya Allah cukup mengutus Nabi Rasulullah, yang jasad Rasulullah itu juga tunduk pada hukum biologi, ada jasad, ada nafsu, ada jiwa. Tentu gerak Rasulullah tidak secepat seperti geraknya malaikat. Gimana kalau semua utusan diciptakan seperti Rasulullah? Gak akan merasakan bingung rasanya. Gimana kalau orang Indonesia ini ada yang meninggal, sementara orang Eropa itu juga meninggal 10 orang, kemudian di Amerika juga ada 10 orang. Sementara kalau makhluk itu jasadnya seperti kita ini tunduk pada hukum gravitasi bumi. Jadi ketika kita naik tentu berat rasanya, ngos-ngosan. Mengapa? Karena ditarik oleh gravitasi bumi. Jadi kalau jatuh tidak mungkin ke atas, jatuh mesti ke bawah. Tapi kalau kita turun maka enteng karena dibantu oleh gravitasi bumi. Maka manusia nggak mungkin akan bisa bergerak seperti malaikat, maka kerepotan. Atau setidak-tidaknya mesti ngatakan, yo malaikat, karena ndak punya nafsu, yo pasti. Nah kalau jadi manusia punya nafsu, ya ndak mungkin. Tetapi kalau Allah menciptakan ada utusan itu malaikat, ada utusan itu Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain yang jasadnya seperti kita, maka sudah tidak akan berkilah lagi. Nah, ini mesti harus diyakini kalau kita membenarkan adanya Allah. Membenarkan adanya Allah, membenarkan adanya malaikat. Sebelumnya membenarkan adanya Allah, mesti membenarkan bahwa kita ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Sekali lagi ada yang menciptakan. Kita tidak tiba-tiba ada. Adanya didahului oleh yang maha ada. Yang maha ada sebelum kita ada dan tetap ada walaupun kita alam semesta nanti tidak ada. Adanya tidak menggantungkan kepada kita, kita yang ada ini menggantungkan kepada yang maha ada. Kaitan kita dengan Allah 0 ditambah 1. Jadi Allah dengan kita 1 tambah 0. Kita tidak berpengaruh apa-apa. Allah lah yang mempengaruhi kita semua ini, yang gerakkan alam semesta ini. Inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kekuatan kecuali daya kekuatan bersumber dari Allah, datangnya dari Allah. Itulah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dikenal dengan kalimat hasbalah, tawakal. Itulah kalimat thayyibah la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah.
mengenali Allah, jangan sekali-kali mencampurkan antara yang baqo dan yang fana. Yang baqo Allah, yang fana hancur kita. Allah tidak mengalami perubahan, kita yang mengalami perubahan. Kulit soleh itu tidak kulit yang ketika bayi dulu. Kulit soleh tidak seperti kulit yang ketika usia 17 tahun lalu, berubah terus. Tulangnya juga begitu. Jangan pernah ngira kalau dulu kita belajar fisikal yang lama, ini benda mati. Tapi ketika sekarang, ini tidak mati. Benda ini hidup, selalu berproses, selalu berubah. Jadi kita yang fana, Allah yang baqo, yang kidam, yang abadi, kita yang kudus. Ya, kita yang baru dan nanti bisa akan rusak. Dan selalu tunduk pada perubahan. Itulah yang pertama, kata Sayyidina Ali. Awwaluddini ma'rifatuhu. Permulaan beragama mengenal Allah. Nanti mengenal Allah, mengenal kita. Nah, ini nanti diantaranya adalah mengenal otak kita. Bagaimana agar otak ini nanti berpuasa, di-on-kan untuk berpuasa? Bagaimana hati di-on-kan untuk berpuasa? Perasaan di-on-kan untuk berpuasa? Sehingga iman kita, keimanan kita menjadi jauh lebih kokoh. Kalau imannya ini tidak kokoh, persoalan jangan besar, kecil aja sudah datangkan stres. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membenarkan adanya Allah, makrifat kepada Allah, maka membenarkan adanya malaikatnya. Membenarkan malaikatnya, membenarkan bahwa malaikat seperti tadi yang tak sampaikan. Malaikat Jibril tugasnya bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu. Maka kemudian ada pertanyaan yang menggelitik. Kalau malaikat Jibril tugasnya hanya menyampaikan wahyu, sementara Allah sudah tidak menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, lah nganggur malaikat Jibril. Yang gerakkan matahari terbit di timur, tenggelam di arah barat, malaikat Jibril. Angin udara, sepoi-poi basah atau tidak sepoi-poi basah, yang gerakkan malaikat Jibril. Utusan Allah di malaikat itu diforoskan pada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ngutus dengan malaikat-malaikat lain. Apa saja, tangan saya bergerak, kinerja malaikat. Saya bisa bicara, kinerja malaikat tentu atas perintah Allah, yang malaikat tidak pernah maksiat. Kemarin hari Senin yang lalu sudah tak persiapkan. Tiba-tiba capek banget, ngomong capek lagi. Seharian ngajar itu sampai jam 3. Kayak begitu. Ini tadi nyaris tidak mau datang karena bisa tidak. Karena Kamis ini Rebo saya di Surabaya. Ngisi sampai jam 3, pagi sampai jam 3. Selasanya juga demikian. Alhamdulillah bisa begini. Kepada Allah. Baik. Sekarang teruskan. Membenarkan tasdik, pembenaran kepada Allah, benar malaikat. Benaran Allah membenarkan Rasulnya. Membenarkan Rasulnya, membenarkan apa yang ngambil apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Hasr ayat 7. Buka juga surat Al-Ahzab ayat 36. Nanti dicari di rumah. Ini kan flashback aja. Membenarkan Allah, membenarkan malaikatnya. Tadi dibuka surat Qaf ayat 16 sampai 18. Membenarkan ada Rasulullah, membenarkan Rasulullah, dibuka itu surat Al-Hasr ayat 7 dan surat apa namanya ini? Al-Ahzab ayat 36. Ambil apa yang dibawa Rasulullah,
dan tinggalkan apa yang dilarang Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hukum pilihan, satu perkara, jangan milih yang lain. Jangan maksiat bangkang perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kezaliman yang nyata. Membenarkan akan adanya makrifat kepada Allah, membenarkan tadi kitab-kitabnya. Jangan sampai kita tidak paham dengan Al-Quran. Ya nanti terus ditingkatkan tuh. Digali, dikaji terus. Jangan terhenti ketika dibaca, menguasai makhorijul huruf. Jangan hanya terhenti sampai pada tajwidnya. Baru ada 2 kitab tak beli itu. Itu ada wakaf. Ini hasilnya wakafnya itu ada urut. Jadi kalau satu misal Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan seterusnya itu ada. Enggak sekedar kita ini mesti harus wakaf berhenti. Itu ada aturannya, berhentinya di mana? Di mana? Itu ada. Ada berapa kitab itu? Kemarin ada 2 datang. Tak baca seperti tadi. Karena kalau diteruskan pada tempat itu juga salah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan pernah sudah merasa puas setelah kita membaca. Diteruskan membenarkan adanya Allah, membenarkan adanya kematian. Kita ini mesti akan meninggal. Membenarkan Allah mesti akan membenarkan adanya alam kubur. Membenarkan Allah mesti ada membenarkan hari kiamat. Kalau membenarkan adanya kematian, alam kubur dan hari kiamat, apa yang kita harus lakukan? Bersiap-siap. Siapa yang berani menjamin Ramadan yang akan datang masih hidup? Gak ada. Yang datang di sini pasti. Yang dulu ada pasti ada yang tidak ada di sini. Sudah tidak lagi menjumpai lagi. Dulu saya pernah mengatakan demikian bukan? Tapi ada yang sekarang sudah tidak datang di sini. Artinya apa? Siap-siap jemput datangnya kematian. Siap-siap jemput datangnya seluk-beluk tetek bengeknya apa yang mesti harus kita hadapi di alam kubur. Siap-siap untuk menjemput datangnya hari kiamat. Itulah namanya pembenaran. Maka wa kamalu ma'rifati atasdiqu bihi. Kemudian wa kamalu tasdiqu bihi, kesempurnaannya pembenaran itu tauhid. Semua kembalikan kepada Allah. Sadar bahwa semua ini dari Allah dan kembali kepada Allah, dan tidak mencampur adukkan antara yang baqa dan yang fana, tidak mengurangi sedikit pun otoritas kuasa Allah dan membandingkan kuasa Allah dengan yang lain. Itu tauhid. Wa kamalu tauhidihi, kesempurnaannya tauhid, al-ikhlasulah, ikhlas, ridho. Kalau sudah ikhlas dan ridho, disitulah nanti sabar. Ujung-ujungnya puasa itu nanti riyadhah, latihan untuk sabar. Karena as-shaimu nisfus sabr. Puasa itu bagian separuh katanya itu adalah sabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana bisa sabar? Gak mungkin kita bisa sabar kalau tauhidnya tidak kuat. Ada dikatakan, lau kana hayatud dunya sahlatan wa maisaratan. Ya. Lamma kana as-sabru akhada abwabil jannah. Seandainya kehidupan dunia ini dibuat mudah dan gampang, maka tentu maka tentu Allah tidak akan menjadikan sabar itu salah satu kunci pintu surga. Wa qila ba'dus sholihin, dikatakan sebagian ulama-ulama yang soleh, kaum sholihin, ditanya tentang ayun nasi afdhalus sabar,
Siapakah manusia yang jauh lebih utama, jauh lebih baik sabarnya? Kepingin tahu? Qala, dijawab, in tubtala wa qalbuka alhamdulillahirabbil alamin. Jika kamu diuji, ditimpakan ujian tidak menyenangkan, hatimu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang datang di sini ada bisa enggak? Datangkan sakit, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata ba'dus sholihin. Ayun nas afdalus sabra. Siapakah orang yang paling sabarnya itu lebih baik? Dijawab, intu betalah, saat diuji, ketika engkau diuji, wa qalbuka, hatimu, yaqulu alhamdulillahirabbil alamin. Baru itu namanya ikhlas. Tidak mungkin bisa seperti itu kalau tidak Bapak Ibu memahami ayat surat Ali Imran ayat 190, 191, ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina azabannar. Kita baru akan ikhlas itu. Kalau kita sadar bahwa yang tercipta dan diciptakan oleh Allah tiada satu pun yang sia-sia. Menyenangkan tidak menyenangkan, menurut persepsi kita baik atau buruk, semua menyimpan hikmah. Tidak mungkin Allah itu punya tujuan jelek, punya tujuan buruk. Semua mesti menyimpan kebaikan. Tidak ada yang acak. Semua atas kehendak Allah yang di dalamnya menyimpan kebaikan yang banyak. Itu flashback. Apa yang sudah tak sampaikan meskipun tak perlebar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa mengokohkan iman ini sehingga nyampai tingkat ketika tadi mendapatkan musibah, qalbi, hati kita, wa qalbi, hati kita, yaqulu alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buka surat Az-Zariyat khusus untuk kajian ini, ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat ayat 21. Pada diri kalian, pada dirimu, maka apakah kalian tidak perhatikan? Pada dirimu, dalam dirimu, maka mengapa kalian tidak merenungkan? Pada dirimu, maka apakah kalian tidak meneliti? Ini artinya ada kaitan dengan hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Di antara mengokohkan iman kita sebenarnya tidak jauh-jauh. Coba renungkan, pikirkan diri kita ini. Pertanyaan kita ini berasal dari mana? Pertanyaannya, kita berasal dari mana? Dari situ aja dulu. Dari mana? Kita ini berasal dari mana? Mosok begitu? Maka tadi kan pertama tak sampaikan, hal ata alal insani
hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min tin. Maaf. Kalau dalam ayat ini min nutfatin amsyajin, ya kan? Nabatalihi wa ja'alna sama'an wa basiran. Apa? Sebelum kita ada ini asalnya dari mana? Mesti dari Allah gitu. Sebelum kita ada di dunia ini di mana? Kalau persoalan ghaib itu mesti harus ada dalam Al-Quran, harus ada dalam Al-Hadis atau tafsiran para ulama. Surat Al-A'raf ayat 172. Coba nanti dibaca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merenungkan biar kita beriman tadi. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah dulu pernah begitu? Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi mereka dan meniupkan ruh, memberikan akal, lantas Allah minta kesaksian kepada kita. Alastu washhadum ala anfusihim, kan? Allah minta kesaksian kepada kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Iya betul, engkau adalah Tuhanku. Bukankah pernah tak uraikan waktu itu, masih ingat? Mengapa pakai bala tidak na'am? Kalau na'am itu nafi. Bisa nafi, bisa subuti. Negatif, positif. Bisa. Kalau nanti pakai na'am, bisa jadi negatif. Alastu birabbikum, iya betul engkau bukan Tuhanku. Tapi kalau jawabnya bala, pasti betul engkau adalah Tuhanku. Ini ijazul lughah. Nah, dengan demikian apa? Kita berasal dari mana? Kronologi nalar berpikirnya tadi. Jawabnya sebelum kita ada di dunia di mana? Di sulbi nenek moyang kita. Tadi ayatnya. Sebelum di sulbi nenek moyang kita di mana? Sulbi Adam. Sebelum di sulbi Adam kita di mana? Ayo. Di mana kita? Yang bisa boleh pulang. Jadi nalar berpikirnya seperti tadi itu. Sebelum kita ada di dunia ini, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172, disulbi nenek moyang kita. Sebelum ada disulbi nenek moyang kita, kalau di perut ibu jelas itu di dunia, wong ini sebelum di dunia kok. Disulbi nenek moyang kita. Sebelum ada disulbi nenek moyang kita ada di mana? Disulbi Nabi Adam. Sebelum disulbi Nabi Adam, kita di mana? Gak bisa jawab. Filosof gak bisa jawab. Psikolog gak bisa menjawab. Biologiawan gak bisa menjawab. Maka kalau kebenaran hanya diletakkan pada kebenaran indrawi, otak ini nggak akan mendapatkan kebenaran yang hakiki.
Padahal hidup ini yang harus dijadikan pegangan adalah kebenaran yang hakiki. Kalau kita ngikuti otak kita, meskipun itu penting, akal kita mudah dikelabui. Tongkat panjang yang lurus kita masukkan ke kolam, tampak terlihat oleh mata kita bengkok. Apa bengkok? Tidak, kita dikelabui, nggak benar. Karena kebenaran ini tidak mutlak, nisbi, relatif. Maka nanti mengapa pembenaran Al-Quran? Mengapa butuh Al-Quran? Baik. Teh 1 gelas bisa dirasa 5 orang, itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan kemanisan ini buat teh. Sedengan yang satu. Oh, hambar. Mengapa? Ya ini bisa dikelabui, dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Yang baru saja bukan nguntal ya, minum obat yang pahit, kemudian minum teh tadi, oh kemanisan. Yang biasa saja katakan sedengan. Kalau ini hambar, karena baru menelan permen. Artinya kalau kebenaran pada diri kita saja tidak akan memperoleh kebenaran mutlak. Tapi kebenaran Al-Quran mutlak, kebenaran hadis mutlak. Baru tidak mutlak itu ketika itu disampaikan oleh muharrid hadis, karena tidak memenuhi syarat, dirinya menjadi sebagai ada syarat saya yang tidak memenuhi kesohihannya itu. Nah oleh karena itu mengapa mesti disandarkan pada Al-Quran? Untuk mencari kebenaran mutlaknya tadi. Tetapi ketika ditafsirkan tidak mutlak lagi. Kalau kita belajar tafsir-tafsir, kebenaran tidak mutlak. Itu nisbi, relatif. Kalau begitu nggak usah belajar tafsir dong kalau kebenarannya relatif. Jangan begitu juga. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kontes kecantikan wanita dunia, kemudian ada ada orang obesitas, gendut ada 2,5 kintal, ininya sumbing, sininya telinganya 1, bisa nggak dikatakan itu cantik sedunia? Kan ada ukurannya, kan ada parameter itu. Begitu juga menafsirkan ayat Al-Quran ada parameternya itu. Maka harus belajar qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Kalau kita tidak menguasai kaidah-kaidah tafsir dan syarat yang harus dipenuhi, bisa tersesat salah. Jadi walaupun demikian bukan berarti kemudian tafsiran itu mesti salah. Tidak. Hanya kebenarannya itu bersifat nisbi, tidak mutlak, karena buah karya dari analisis otak pikiran nih. Kebenaran absolut hanya Allah. Baik. Jadi kembali kepada mengapa megang Al-Quran. Mengapa tadi dasari surat Al-A'raf ayat 172. Kalau ini hanya memberikan penjelasan, Allah hanya memberikan penjelasan asal kita ini sebelum disulbi anak nenek moyang kita, disulbi Adam. Sebelum disulbi Adam, di mana? Belum disebut kata Allah. Di mana? Di kuasa Allah. Tapi ada surat Al-Insan ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu buka itu. Nanti akan pintar. Jadi kalau ibu nyatat di sini, nanti dipelajari di rumah, jadi pintar. Nanti bisa ganti saya setelah saya meninggal dunia. Bahkan belum sampai meninggal dunia, jenengan bisa ganti saya. Tapi setelah di sini dikaji di rumah. Ilmu itu kayak seperti burung. Jangan dibiarkan liar. Ya. Agar itu jadi milik kita, ya diurus dengan baik dan rapi. Masukkan sangkar.
diurus dengan rapi. Maka di sini dicatat. Nah, setelah dicatat jangan dibiarkan. Saya pun ngaji mencatat loh. Jangan dikira tak catat, tak ulang-ulang. Biar saya tidak menyesatkan. Jadi Bapak Ibu nanti dibuka. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maknanya di dalam mengandung, menyimpan akad. Bukankah benar-benar telah datang atas manusia hinun satu waktu, yauma idzin, maaf bukan yauma idzin, hinun minad dari satu waktu di satu zaman, lam yakun syai'an madhkura. Dia insan belum disebut apa-apa. Ada tapi belum ada sebutan nih. Lam yakun syai'an madhkura. Lantas disebut apa? Kuasa Allah. Saking bingungnya, itulah muncul zaman azali. Ya. Itulah muncul penafsiran Lauh Mahfud. Jadi zaman di mana kita belum disebut apa, itu ada, itu di kuasa Allah. Kalau kita belajar filsafat, tentu akan sampai kepada nggak mungkin kita ada ini, kemudian tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menciptakan. Lantas yang menciptakan siapa? Tadi kan langsung dijawab Allah. Allah itu sopo? Allah itu sopo? Kok tahu kalau yang menciptakan Allah dari mana? Dari sopo? Ayo, ketika kita kenal Allah itu dari mana? Nah itu pinter itu dulu. Dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya, sampai tabiin, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Rasulullah dapat wahyu dari Allah, bisa langsung, bisa melalui Jibril. Tapi apakah pernah kita menjumpai Rasulullah? Maka pembenaran. Nah, apakah pernah kita berjumpa malaikat Jibril? Maka pembenaran. Gak sempurna makrifat kita kalau tidak ada pembenaran tadi. Apakah pernah ketemu sama Allah? Jangan dijawab pernah. Kafir zindik. Karena laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama. Tankina yang ngopo bahasa Imam Ghazali itu. Tidak bisa dikayakan ngopo, Gusti Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Maka itulah kemudian namanya pembenaran. Filsafat masih bisa menjawab. Ketika ditanya Gusti Allah, filsafat tidak bisa jawab, otak tidak bisa jawab. Pokoknya dirinya bisa menjawab yang maha segala-galanya, yang maha pintar, yang maha kuasa, yang maha kaya, pokok maha segala-galanya. Siapa yang maha segala-galanya dan maha kuasa itu? Kita tidak bisa. Isanya jawab karena informasi dari Al-Quran. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah kemudian di antara sebagian ulama tidak mengizinkan untuk belajar filsafat. Kalau filsafat itu liar, tidak dibatasi, dipayungi oleh umbrellanya, payungnya itu Al-Quran, Al-Hadis dan para ulama, liar bisa jadi kufur. Karena ini terbatas kemampuannya. Ketika kita nanti puasa, jadi ada ilmu pengetahuan, ada sains, ada filsafat, ada mistis. Ilmu yang kaitan dengan itu tadi, mistis, termasuk metafisika. Fisika itu yang alhis, yang tampak terindra. Tapi kalau metafisika dibalik itu, dibalik yang tampak ada soleh ini. Ilmu nanti juga ada al-kasab yang dicari, seperti kita ini mencari al-kasab, mencari ilmu dengan al-kasab. Tapi ada dengan riyadhah,
hudur. Apa? Riyadhah puasa. Senin Kemis, puasa Daud, puasa Yaumul Bait, ya, dan puasa-puasa lain, sunnah yang lain, tahajudan, duhaan, rawatiban, istiqomah, tadarus Al-Quran, setiap saat, setiap waktu diistiqomahkan, itu riyadhah. Itu thariqah. Aku tidak akan balas keburukan dengan keburukan. Aku selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Thariqah. Aku akan mengendalikan lidahku, akan mengendalikan mataku, akan mengendalikan telingaku, Anda mengendalikan ciumanku, Anda mengendalikan gerakanku. Riyadhah. Yang nanti ada di puasa. Kalau puasa kita Ramadan atau 2 Ramadan tidak ngantarkan dapat ilmu laduni, tadi ilmu yang dikasihkan oleh Allah karena hudur hadir gitu aja, karena kedekatan kita kepada Allah, karena kebersihan hati kita, kebersihan mata kita, kebersihan telinga kita, kebersihan mulut lidah kita, kebersihan hidung kita, kebersihan tangan hati kaki kita, kebersihan pikiran kita, perasaan kita, khayalan kita, yang itu nanti ikut puasa. Harus dipersiapkan sekarang. Tuh. Jadi ada waktu di mana kita belum disebut. Ujung-ujungnya pasti Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina adzabannar. Hanya ditolong oleh Allah, ditanya oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari situ jangan tarkan iman kepada Allah. Mau apa meneh kita ini? Kalau tidak sabar, mau apa meneh kalau tidak ikhlas? Mau apa meneh kalau tidak ridho? Dan kalau sudah kayak begini selalu husnudon. Tidak akan sedikit pun suudzon kepada Allah. Nauzubillahi min zalik. Selalu kalau demikian optimis, karena ada roja, harapan. Maka orang yang kayak begini mesti gemar puasa Senin Kemis, mesti gemar puasa Daud, mesti gemar Yaumul Bait, mesti gemar tahajud, mesti gemar duhaan, mesti gemar tadas Al-Quran, mesti gemar datangi majelis taklim. Karena yang ngantarkan hatinya tidak gersang tadi. Ya, kalau hati ini sampai kemudian gersang dari spiritual, hampa spiritualnya, wujudnya tadi sudah mualas doa, mualas baca Al-Quran, mualas sholat sunat, mualas segalanya, mualas, malas, tanda-tanda bahwa itu ada kehampaan spiritual. Adanya kita puasa karena keimanan kita, adanya kita doa karena optimis tadi. Ada kuasa Allah, husnudzon kepada Allah. Bulan Ramadan nanti harapan kita ditingkatkan. Matanya puasa, telinganya puasa, mulut lidahnya puasa, hidungnya puasa, khayalan puasa, pikirannya puasa, perasaannya puasa. Maka as-shaum al-lugha al-imsak, nahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada satu waktu menurut mufasir ayat ini menceritakan kejadian Adam. Tetapi ketika kita ikuti ayat berikutnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sam'an wa basiran. Maka kemudian para mufasir lain mengatakan itu bukan khusus Nabi Adam, tapi kita semua, seluruh manusia, karena diceritakan tentang ada nutfah. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari nutfah. Min nutfatin amsyajin ikhtalata yakhtalitu, campuran
nutfah itu maaf, bukan sperma. Tapi nutfah itu ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul, yang menyatu jadi satu, yang mengumpul jadi satu, yang menurut Ibnu Abbas sebelum terhenti bulanannya itu beredar sesuai dengan peredaran darah, terus berkeliaran tuh, hingga sampai 40 hari jadi nutfah. Maka inna ahadakum, sesungguhnya di antara kamu, dulu sudah pernah tak sampaikan hadis yang dari Ibnu Mas'ud, penciptaannya, permulaan penciptaannya dikumpulkan di rahim sang ibu dalam 40 hari 40 malam dalam bentuk nutfah, bukan? Yang saya belum sempat menjabarkan panjang lebar. Suma yakunu alaqatan misla dzalik, 40 hari lagi, 80 hari jadi alaqah, darah kental. Suma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari tambah 40 hari lagi berarti 120 hari. Bukankah dulu kita ini jadi mudghah? Mudghah itu makanan yang dikunyah, madghah yamduku mudghatan, sekeping daging yang kita kunyah, artinya tidak terlalu besar. Terus Allah memerintahkan summa yursalul malaku, Allah perintahkan kepada malaikat untuk apa? Meniupkan ruh kepada kita, bukan? Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mufassir lain mengatakan ini bukan Adam saja, tapi seluruh nabi, seluruh umat manusia itu. Terus kemudian nabtalihi, mengapa diciptakan itu? Nabtalihi, kami untuk ngujimu. Faja'alnahu, maka tak jadikanlah sami'an wa basiran, pendengarannya, kemudian penglihatannya. Inna hadainahu sabila, kemudian kami memberikan kepadanya jalan apa? Imma syakiran wa imma kafuron. Tapi ada yang syukur, sadar bahwa dirinya ada yang menciptakan, kemudian menyerahkan diri, menyandarkan hanya kepada Allah. Kemudian dia jalani menghambakan diri kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah, nyandarkan kepada Allah, dirinya optimis, tidak pernah putus asa, karena segala yang menciptakan Allah, yang menghendaki Allah, Allah bisa merubah segala apapun yang dikehendaki. Tapi ada wa imma kafuron, menutup diri, menutup hatinya, sehingga dirinya tidak sadar, seakan-akan ada, tidak ada yang mengadakan, ada dengan sendirinya, menjadi sombong, tidak lagi mau berdoa, menjadi sombong, tidak lagi mau sholat, menjadi sombong, tidak lagi mau menangis, tidak mau lagi menyandarkan kepada Allah, dan seterusnya. Itu namanya imma kafuron. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada kita adalah otak. Tadi untuk melihat kita ini, ya, di antara anugerah Allah yang tidak terperikan besarnya di samping iman dan Islam adalah otak kita ini. Lah sekarang itu apa otak? Maka belajarnya harus di neurologi. Kalau kita belajar neurologi, ilmu saraf, kita akan diantarkan. Enggak mungkin kita ini akan terjadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakan. Sekedar Bapak Ibu ketahui sebagai tambahan wawasan. Aku bukan dokter kok dikasih ceramah seperti ini. Mengapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, logikanya begini. Kalau Bapak Ibu punya televisi, sedang menyaksikan apa yang ada di televisi itu sangat menarik. Tiba-tiba televisinya ini
bergetar burek gitu, tidak tajam, apa yang dilakukan? Wasik gitu ya, dengarkan itu loh Ustaz. Oh tiba-tiba ini terganggu ini. Kira-kira apa yang dilakukan? Ya? Diapakan? Biasanya kalau pas ada kajian di Madu TV satu misal, wah itu menarik. Terus kemudian tiba-tiba agak gangguan televisi ini, warnanya tidak jelas atau suaranya tidak jelas. Yang dilakukan apa? Atau mendengarkan kajian ngaji di radio, tiba-tiba radionya geledak-geledak, diapakan? Nah ini benar ya, dipok-pok-pok-pok. Kok tetap tidak nyala, diapakan kira-kira? Dibuang terno. Itu salah. Karena bukan ahlinya dan tidak ngerti tentang itu apa itu televisi. Benar? Sama dengan otak. Kita ini punya otak, harusnya dirawat dengan baik. Kalau tidak ngerti, ini poseng diprok-prok. Poseng sampai ini digetuk-getuk nah itu. Benjut. Itu kan malah benjut, dan cepet aja itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah mengapa yang kayak begini perlu tak sampaikan. Biar Bapak Ibu ini juga memahami itu. Nah, maka dari itu apa sih otak itu? Kalau Bapak Ibu pernah, saya yakin di antara yang ini datang di sini pernah tidak menyaksikan buah anggur, segerombol buah anggur. Ya seperti itulah kurang lebih itu si apa namanya kortek otak. Kortek itu kulit. Maka tadi saya katakan bahwa otak ini penting untuk kita pahami. Hampir seluruh aspek hidup dan kehidupan kita ini dikendalikan, diatur oleh otak. Poseng kita dikendalikan oleh otak. Kita dingin cari hangat-hangat dikendalikan oleh otak. Kita susah sedih dikendalikan oleh otak. Enggak ada yang tidak dikendalikan oleh otak. Maka perilaku kita dengan berselonjor atau bersedeku tidak lebih dari itu kinerja saraf yang dikendalikan oleh otak. Apapun perilaku kita, termasuk saya seperti ini tadi. Nah, otak kita ini tidak lebih dari 1,5 kilogram saja. Bobotnya kurang dari 2,5 kilogram bobot 2,5% bobot tubuh kita ini. Ini otak. 78% di dalamnya terdiri dari cairan, 10% dari lemak, dan 8% dari protein. Ya. Otak kita bekerja, 20% ngambil energi ada dalam tubuh kita. 100 miliar neuron. Neuron itu saraf, ada 100 miliar neuron. Nanti biar Bapak Ibu nanti tahu. Jadi kalau telinganya ini kan kadang begini-gini. Maka hati-hati. Jadi ada 100 miliar neuron. Ada 1 triliun sel glia. Ada 1000 triliun titik sambung yang dikenal dengan sinapsis. Dan ada 280 kuntalinium memori. Begitu lahir itu.
Belum tambah ketika kita ini jenengan tambah ilmu tadi, yang dulu ini ada hal baru, yang sebelumnya belum ada sinap, connect ke sana, ilmu baru itu. Kalau setiap ada ilmu baru, dirinya ada sambungan. Maka yang bagus itu, belajar itu tidak paralel. Ini dipelajari, ini dipelajari, ini dipelajari. Nanti konsekuensinya orang tidak mudah putus asa. Mengapa? Baginya tidak ada jalan solusi. Tidak ada sesuatu yang masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Mesti ada jalan keluarnya. Kalau tidak lewat ini, ya lewat itu. Kalau tidak lewat itu, lewat ini. Karena kepintaran sambungan-sambungan itu. Paham ya? Kalau Bapak Ibu kita artinya ada seorang pasien gangguan gagal ginjal, bisa dicangkokkan ginjal siapa saja, orang di mana saja, kebangsaan apa saja. Kalau ada orang gagal ginjal, bisa ditransplantasi, dicangkokkan ginjal orang India. Tapi jangan pernah mengharap setelah ginjal diambil dari orang India, lalu semua sini keluar bulu semua. Tidak akan terjadi itu. Kalau ada gangguan jantung, bisa dicangkokkan jantung siapa saja selagi punya karakter yang sama, Tuhan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi itu untuk ditransplantasi itu. Tapi kita tetap kita. Tapi kalau otak ini rusak, seandainya dicangkokkan dengan otak lain, kepribadian Bapak Ibu sudah tidak kepribadian Bapak Ibu yang sebelum dicangkokkan. Jadi kalau jenengan suatu misal ada gangguan otak kemudian dicangkokkan otak saya, maka kepribadian Bapak Ibu menjadi seperti saya. Pinter. Masih belum. Ini masih belum tak pelajari, masih belum pelajari itu. Tapi otak tidak bisa dicangkok. Rusak, ya rusak. Mata katanya. Jadi kalau rusak, ya sudah rusak. Karena tidak bisa dicangkokkan. Nah oleh karena itulah saya merasa perlu untuk disampaikan kayak begini. Nah sekarang bagaimana memelihara otak kita ini? Jadi mengapa tadi online kan otak depan? Otak itu ada otak depan, otak tengah, otak belakang. Ya, ada cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, dan ada batang otak. Ada saraf otonom, ada saraf sensoris, ada saraf pusat, dan ada saraf tepi. Kalau sampai sini ke tulang ekor, saraf pusat. Semua tangan saya bergerak, ini berarti menunjukkan itu normal. Maka kalau satu musal tidak bergerak, masalahnya bukan di sini. Masalahnya di saraf tulang belakang. Maka mengapa ada orang stroke ini tidak bisa digerakkan? Dulu pernah tak sampaikan sekilas. Kinerja otak itu silang. Kalau yang tidak bisa digerakkan ke kanan, berarti otak kiri. Kalau yang digerakkan otak sebelah kiri, berarti otak kanan. Semua harus melewati saraf pusat hingga sampai tulang ekor. Yang ngatur apa saja? Gangguan pipis, gangguan BAB. Ada pasien satu misal dari sini tidak bisa digerakkan. Bukan permasalahannya di sini, tapi permasalahannya di saraf tulang belakang. Bisa diblokir oleh gangguan-gangguan yang lain, bisa karena kanker, ya, dan macam-macam penyebabnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada motivasi. Saya datang ke sini ada motivasi. Itu sistem limbik dan neokortex. Kita yang datang di sini
kemudian suka zikir, suka membaca Al-Quran, ngapain repot-repot ke sini? Ada motivasi ke sini, perilakunya, emosinya, tindakannya, spiritualitasnya itu di otak depan, di sistem limbik dan neokortex. Kalau ada orang malas ngaji, orang malas sholat, orang malas puasa, dan tidak malu dengan teman-temannya pada puasa Ramadan, dirinya tidak puasa Ramadan, sebenarnya dirinya ada problem masalah di korteks prefrontal, di sistem limbik dan neokortex. Karena yang ngatur itu tadi spiritual. Maka ada yang namanya God spot, titik Tuhan. Maka ada buku yang namanya kadang-kadang menganu kita ya, merangsang kepada kita untuk membaca Tuhan dalam otak kalian. Seakan-akan kayak mendatangkan syirik gitu ya. Seakan-akan. Supaya kita membaca, tapi di dalamnya tidak. Tuhan itu ada di otak kalian. Padahal Tuhan tidak bertempat. Ada buku yang saya masih punya itu buku itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau ada motivasi ke sini, yaitu menunjukkan normal Bapak Ibu. Jadi spiritualitasnya normal, yang dikendalikan oleh sistem limbik dan neokortex. Persepsi, ada rangsangan, objek luar dirubah menjadi persepsi, persepsi dirubah menjadi niat, niat menjadi perilaku di sistem limbik. Ya. Kalau Bapak Ibu ngulang-ngulang ke sini, datang ke sini kan ngulang-ngulang. Banyak yang enggak pernah absen. Mengapa ngulang-ngulang ke sini? Mengapa kepingin untuk ngulang-ngulang? Berarti Bapak Ibu merasa tenang, merasa tentram, merasa mendapatkan sesuatu ketika datang ke sini. Ya. Kalau tidak mendapatkan sesuatu, maka dirinya, apalagi sampai dapat ancaman yang tidak menyenangkan, maka dirinya akan tidak ngulangi. Itulah mengapa kita perlu belajar tadi. Bisa diterapkan di rumah. Kalau ustadz, kalau itu dosen, kalau itu guru, kalau itu pimpinan di kantor, kepala bagian di kantor, ciptakan lingkungan yang menyenangkan, maka dirinya akan kerasan di kantor itu. Kalau pimpinannya yang ada tiada lain yang dilihat hanya muring-muring dan bersengut terus, cemberut terus, tidak kerasan. Tidak terlalu lama 1 bulan sudah kelenger itu anak buah, sakit. Paham? Inilah perlunya kita belajar ini tadi gitu. Karena belajar neurologi juga belajar perilaku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada di bagian depan. Online kan. Itu jadi di online kan itu artinya dibuka di jalan, biar dia jalankan tugas seperti semestinya. Jangan di offline kan terhenti. Tapi kalau online-nya tidak pernah terhenti, online artinya buka HP terus, malah rusak. Karena tidak pernah istirahat. Tapi online maksud di sini, rawat otak depan ini sebagaimana mestinya. Ya. Bagaimana agar otak depan ini berfungsi sesuai dengan tugasnya, tidak terhenti jalankan fungsinya, itu maksudnya. Nah, kecerdasan itu ada di sini. Tak ulang kembali, mungkin pernah sekilas tak sampaikan. Kecerdasan ada di korteks prefrontal, ya di otak depan ini. Kalau sulit banget kita ini kemudian menghafal ya, atau mengingat sesuatu,
Sebenarnya persoalannya di sini. Persoalannya apa? Bisa overload. Kapasitasnya mestinya ibarat sangkir itu sudah penuh, tapi terus dikucuri terus, dituangi terus. Amber, namanya overload. Kalau sudah overload, ganggu perilaku, ganggu emosi, ganggu ibadah. Sudah mualas ibadah, berarti dirinya stres. Jadi kalau satu malas, baca Quran juga malas. Ya. Salat sunat malas, ke masjid malas. Overload, bisa jadi overload. Jadi offline. Terhenti. Kalau kok mudah lupa toh. Tadi rakaatnya 4 rakaat atau 5 rakaat atau 10 rakaat ya. Salat tuh 10 rakaat. Satu nih. Ada, memang ada. Tapi kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Ada 23 rakaat, bahkan ada 36. 31 rakaat, ada 39 rakaat tuh. Tarwih itu gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di situ itu persoalannya itu. Jadi kalau itu offline bahaya, maka online kan itu. Online itu dijalankan tadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian kalau ada pelupa, ini berapa rakaat ya? Ingat, itu sudah ada gangguan berarti. Bisa jadi karena overload. Semua dipuikin masukkan, ada istri, ada suami, ada anak, ada ekonomi, ada kantor, ada macam-macam sudah. Ada tadi dengar apa yang diucapkan orang, sini sudah penuh. Maka ganggu perilakunya tadi. Maka bisa lupa jangka panjang yang dikenal dengan long term memory. Yang lama-lama lupa, tapi yang pendek, jangka pendek itu dengar. Kalau gangguan yang barusan saja tapi sudah lupa, namanya short term memory. Bisa karena overload. Apalagi orang seperti saya ini kan sudah tidak muda lagi. Ada mesti zat-zat hormon yang tidak terlepas secara maksimal, tersekresi secara maksimal, itu ganggu yang lain. Kalau tidak dirawat dengan baik, sudah. Maka dirawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpikiran waras, ini pantas enggak aku? Kira-kira seandainya jelas ngikuti kajian ke sini. Lah, lu pakai celana dan kaos. Celana, apa namanya? Street. Ke sini. Umpamanya, enggak, kalau ibu-ibu ini kan waras namanya. Artinya jalan CRV-nya. CRV-nya sehat waras ya. Tiba-tiba itu ada datang kemudian ini pakai ya sampai iku lho, aku enggak pakai apal namanya. Ketat semuanya, pakai ini singlet, ikut ngaji ke sini gitu. Artinya ada gangguan, overload, kemberen jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa? Otak depan ini yang datang apa? Yang mengendalikan perilaku ini waras atau tidak, mengendalikan, menentukan emosi, menentukan perilaku, dan mengendalikan pantas atau tidak pantas. Kan Bapak Ibu datang ke sini, aku pantasnya gawe mana ya, kan begitu. Berarti itu online. Kalau itu ndak online, sudah sak kenane yang didapat. Ya sak kena dewe, sak penake dewe itu tadi. Nah itu di otak depan. Lah supaya online waktunya tinggal 5 menit. Ya itu bulan Ramadan nanti mulai dari sini Sya'ban. Ini harus sudah dimulai untuk siap-siap bulan Ramadan. Jaga kesehatannya. Itu jangan melupakan
itu jogging, naik sepeda kalau mungkin. Saya saja naik sepeda ya tadi kedinginan macam-macam. 1 minggu tak naikkan lagi sudah tidak apa-apa meneh. Jadi ini orang kalau sudah seperti saya ini harus seperti tadi untuk jaga ini biar tidak capek tadi itu kan overload tadi. Nah, jangan sampai lupa itu makan jasmani dan makanan rohaninya. Itu diperhatikan. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai disia-siakan di waktu bulan Ramadan mulai saat sekarang ini. Mengapa sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turunnya surat Al-Baqarah ayat 128. Surat berapa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat berapa? 183. Terbalik tadi. 28. Itu turunnya di pertengahan Sya'ban. Kalau perintah sholat begitu malam Mi'raj langsung besok dijalani. Zakat juga demikian. Haji juga demikian. Tapi mengapa? Kalau puasa dinanti setengah bulan. Bulan di pertengahan Sya'ban. Kalau seandainya puasa hanya mengendalikan makan, minum dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka tidak perlu diberi rentang waktu 2 minggu. Adanya dikasih waktu 2 minggu supaya ada persiapan, bukan hanya persiapan bersifat jasmani tadi, tapi persiapan berupa rohani. Karena puasa itu tidak hanya tadi yang puasa syariat tadi, mengendalikan tidak makan, tidak minum dan tidak masukkan sesuatu ke lubang tubuh kita, dan yang menjalankan yang membatalkan puasa. Tidak hanya itu, tapi juga harus diadaptasi, dilatih matanya. Ikut puasa hanya menyaksikan yang dihalalkan. Telinga dilatih untuk sudah berpuasa untuk tidak mendengarkan yang haram. Lisan, pikiran, khayalan, rasa tadi, perasaan, semua harus sudah dilatih. Di samping dilatih untuk puasa. Karena ada sebuah hadis meriwayatkan Rasulullah itu puasa tidak pernah puasa yang sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi sebuah hadis meriwayatkan setelah pertengahan Sya'ban berikutnya, kecuali kalau sudah jadi kebiasaan puasa Senin Kemis kita, jauh lebih baik tidak puasa. Tapi sudah harus dimulai latihan-latihan tadi yang tak sebutkan, puasa yang thariqah, syukur-syukur untuk bisa sampai menjadi puasa yang hakikat. Insya Allah mudah-mudahan ini akan tak bahas. Insya Allah mudah-mudahan bulan puasa masih bisa ketemu panjang lebar. Insya Allah mudah-mudahan di awal bisa untuk menyampaikan tentang hikmah bulan Ramadan dan puasa Ramadan, insya Allah. Jadi on-kan sekali lagi otak depan tadi dengan memperbanyak ibadah, dan ibadah yang khusyuk, dan ibadah zahir, dan ibadah yang bersifat batiniah, syariat, thariqat, dan sampai pada tingkat hakikat. Sekira demikian, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan sekiranya ada yang sedang sakit, ada yang bertanya, ada waktu betul?